Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuni Sri Lestari, SPD MKes. Saya merupakan salah satu dosen di Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jambi. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya imunologi, imunohematologi, instrumentasi, pengantar laboratorium medis, dan validasi hasil laboratorium. Salah satu pengabdian saya sebagai dosen dari Tridharma adalah pengajaran. Pada proses pengajaran, saya mengacu pada sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas diantaranya adalah yang pertama, ceramah, di mana saya akan menyampaikan materi melalui penjelasan ceramah dengan PowerPoint. Yang kedua, diskusi. Mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan terkait materi pembelajaran dan mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketiga, student problem solving merupakan pemberian kasus terkait bidang imunologi. Mahasiswa dapat mengungkapkan pendapat mereka terhadap kasus tersebut, atau mahasiswa membuat kelompok untuk melengkapi data terkait penyelesaian kasus, kemudian mereka presentasikan. Interaksi adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Interaksi dapat dimulai pada saat awal pembelajaran dengan menyapa mahasiswa dan memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan seminar tentang materi pembelajaran dan melakukan tanya jawab antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan dosen dengan mahasiswa. Assessment. Assessment adalah suatu kegiatan untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam memahami pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas dengan bobot yang telah disepakati bersama di awal perkuliahan, yaitu ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester sebanyak 50%, dan tugas sebanyak 20%. Sehingga mahasiswa lebih bersemangat dalam mengikuti perkuliahan dan mereka mempunyai target nilai masing-masing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah imunologi yang saya ampu. Mata kuliah imunologi merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah imunologi diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai respon imun tubuh, komponen respon imun tubuh, penyakit kelainan sistem imun, konsep imunoassay, dan teknik deteksi antigen dan antibodi. Capaian pembelajaran lulusan adalah menjadikan tenaga yang religius, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga laboratorium medis, mampu melakukan teknis penanganan spesimen, teknis ahli laboratorium medis sebagai tenaga validator, penyelia, dan peneliti terapan. Capaian pembelajaran mata kuliah imunologi 1 pertama adalah mampu memahami konsep dasar imunologi dan respon imun tubuh, mampu memahami komponen yang berperan dalam proses imunologi dalam tubuh, mampu memahami konsep antigen, antibodi, dan komplement, mampu memahami konsep pengenalan antigen oleh respon imun, mampu memahami konsep imunoassay, mampu memahami konsep imunoassay non-label dan label, dan mampu memahami konsep imunodefisiensi dan gangguan sistem imun. Adapun bagaimana saya melaksanakan pengajaran kepada mahasiswa akan disampaikan pada video micro teaching berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah. sehat. Ya, pada sehat semua ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita bisa berjumpa melalui
secara online, yaitu dengan menggunakan Zoom. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang imunoassay. Ya. Imunoassay. Yang ini, mungkin kalau di pertemuan ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Ya, pertemuan kita yang ke-6 di semester ini. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, bagaimana antigen atau antigen itu dikenali oleh antibodi atau sistem imun kita bekerja terhadap antigen. Ya. Ini untuk PPT-nya sudah kelihatan mungkin? Sudah tampil belum? Sudah, Ibu. Sudah. Bu. Ya, untuk PPT. Ini kalau pada pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk suatu antibodi, ya antibodi. Tapi ini responnya tidak begitu sekonyong-konyong muncul terus jadi ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Dari sel dikenali dulu dengan antigen presenting, ya kemudian ada MHCH, kemudian mereka berikatan sehingga akan membentuk suatu sampailah ke limfosit yang prosesnya akan mengeluarkan suatu antibodi, ya limfosit B. Nah, di pertemuan kali ini yang mau kita bahas tentang imunoassay. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan mengetahui apa itu imunoassay. Imuno dan asai. Oh, dan asai. Imuno dan assay, ya. Ada dua kata di sini, kata imuno dan assay. Ya. Imuno dan assay. Imuno ini berasal dari kata imun, ya, itu pembentukan tubuh kita. Assay ini adalah uji, ya, atau pemeriksaan. Jadi kalau digabungkan, imunoassay ini adalah teknik pemeriksaan untuk mengukur derajat imunitas atau kadar antibodi atau antigen dalam spesimen atau cairan tubuh kita. Jadi yang mau kita lihat dalam imunoassay ini adalah berapa sih derajatnya, berapa sih kadarnya, atau berapa sih banyaknya antigen atau antibodi yang terdapat di dalam cairan tubuh atau serum. Ya. Nah, terus gunanya nanti untuk apa kira-kira? Kalau misalnya sudah kita ketahui ada antigennya atau ada antibodinya dan kemudian kadarnya sekian, gunanya untuk apa? Ada yang punya gambaran di sini? Kalau sudah tahu tuh, oh ada antigennya atau ada antibodinya. Nah, kadarnya sekian. Terus tujuannya nanti ke depannya adalah untuk menentukan jenis penyakit terkait dengan imun mungkin. ya, jadi ke depannya adalah untuk membantu diagnosa ya, menentukan apakah penyebab penyakitnya. Karena biasanya kalau orang sakit datang ke dokter, ya, kemudian dokter juga masih belum tahu ya apa yang menyebabkan sakit orang ini. Apakah disebabkan oleh infeksi bakteri, apakah disebabkan oleh infeksi virus, dan apakah disebabkan oleh infeksi parasit. Jadi untuk menentukan itu, maka dilakukan pemeriksaan secara imunologi untuk melihat adanya antigen atau antibodi di dalam tubuh. Ya, jadi pentingnya kita mengetahui, pentingnya kita sebagai nanti tenaga teknologi laboratorium medis mengetahui teknik imunoassay ini supaya nanti dalam pelaksanaan kita mengerjakan sampel, kita tahu rambu-rambunya, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita perlakukan terhadap spesimen, dan bagaimana pemilihan tekniknya segala macamnya itu kita harus tahu agar hasil pemeriksaan nanti sesuai dan benar, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam sampel. Dan ini pengertiannya jadi ya.
Imunoassay itu adalah teknik pemeriksaan untuk mengukur derajat imunitas atau kadar antibodi atau antigen dalam spesimen cairan tubuh atau serum. Ya. Nah, ini berikutnya. Nah, dalam imunoassay itu biasanya kita akan menggunakan satu atau lebih, bisa satu, bisa dua produk reagen imunologinya. Jadi dalam pemeriksaan nanti bisa kita pakai hanya satu reagen saja, bisa kita pakai lebih dari satu reagen untuk menentukan atau mencari antigen atau antibodi tadi. Ya. Dengan prinsip dasar, jadi prinsip dasar di sini adalah kita akan melihat adanya ikatan molekul antibodi dengan antigen. Jadi setiap teknik imunoassay yang mau kita lihat adalah ikatan antara molekul antibodi dengan antigen. Itu yang mau kita lihat, apapun tekniknya itu. Ya, karena banyak nanti ya contoh-contoh teknik imunoassay gitu ya, pakai metode yang bagaimana, untuk pemilihan metode yang sesuai dengan kita juga bagaimana, tapi pada prinsipnya itu adalah mau melihat ikatan molekul antibodi dengan antigen. Hasil interaksi antigen-antibodi atau kompleks imun, ikatan antara antigen antibodi ini disebut dengan kompleks imun, ini syaratnya harus terlihat dan dapat diukur. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kita melihat antigen antibodi? Di sini yang kita lihat bentuk antigennya atau bentuk antibodinya, atau yang kita lihat apa? Coba kita lihat bentuk, oh ini antigen itu bentuknya kayak gini gitu. Atau oh antibodi ini bentuknya seperti ini. Bisa nggak kelihatan seperti itu? Apa yang mau kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah ikatannya. Ikatan antigen dengan antibodi. Biasanya kalau kita labor disebut dengan bentuk apa dia? Ada ikatan, artinya terjadi aglutinasi. ada aglutinasi. Ya, terbentuk dalam bentuk aglutinasi. Lagi dalam bentuk resipitasi. Ya, dalam bentuk adanya perubahan warna biasanya. Ya, dapat terlihat, jadi terlihat di sini bisa terlihat secara makroskopis. Makroskopis itu berarti kita bisa lihat langsung tanpa menggunakan alat, atau terlihat dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya berupa apa? Bisa mikroskop, fluoresensi, atau mungkin juga dengan menggunakan alat bantu seperti lidas ya untuk mengukur. Dan kemudian ini juga katanya dapat diukur. Selain bisa dilihat, dia juga harus dapat diukur. Ukurnya dengan apa? Maksudnya dengan alat bantu, atau diukurnya bisa dengan kita melakukan pengeteran. Ya, untuk tahu itu kan kadarnya berapa sih? Untuk menentukan kadar, biasanya kita lakukan Titer-titernya itu. titer. Iya betul, titer ya. Titer. Kalau titer itu berarti apa yang diencerkan di titer itu? Antibodi di dalam satu sampel. Sampel. Jadi yang mau kita encerkan adalah sampelnya. Ya. Itu ya. Dapat diukur. Kemudian ini pendahuluan juga sama. Ini kurang lebih prinsipnya di sini. Ya. Bahwa uji serologi itu didasarkan ikatan spesifik tadi ya antara antigen dengan antibodi. Ikatan spesifiknya tadi ini. Jadi adalah ikatan yang antigen antibodi spesifik nih ya. Oh ya, Kunci dan gembok. Ya, seperti kunci dan gembok ya, dia saling cocok ya, pasangannya. Ya. Kalau kunci kan dimasukin dengan anak kunci yang lain kan nggak cocok ya. Tapi kalau kunci pasangannya dengan anak kuncinya berarti kan dia bisa masuk cocok. Nah, kemudian ini ya, ikatan spesifik antara antigen dengan antibodi. Jadi kalau dia bukan pasangannya, dia tidak mau berikatan. Jadi dia harus sesuai dengan pasangannya. Antigen telah diketahui akan bereaksi berikatan dengan antibodi yang belum diketahui dalam serum. Nah ini tekniknya. Apa yang mau kita cari? Kalau yang
diketahui itu adalah antibodi ya atau antigen ya, berarti kalau diketahui berarti dia berada di dalam reagen atau sampel? Regen. Reagen ya. Regen. Ya, di dalam reagen. Berarti antigen yang sudah diketahui ini akan bereaksi dengan antibodi yang belum diketahui. Berarti antigennya ada di dalam reagen. Nah, kita mau cari antibodinya yang ada di dalam serum. Kalau dia cocok tadi, ya spesifik, maka dia akan berikatan. Sebaliknya kalau antibodinya yang telah diketahui, berarti antibodinya terdapat di dalam reagen ya. Sampel. Terbalik. Sebaliknya antibodi yang telah diketahui, berarti kan dia di dalam reagen ya. Nah, ini bisa untuk mendeteksi antigen di dalam serum. Ya. Nah, ini reaksinya dapat diamati atas terbentuknya. Jadi bukan bentuk antigen atau antibodinya, tapi yang mau kita lihat itu adalah bentuk ikatannya. Ya. Bentuk ikatannya dalam bentuk presipitasi, ya. Biasanya kan kita kalau presipitasi itu kayak seperti ada kabut-kabut gitu ya. Kalau aglutinasi berarti ada gumpalan ya atau butir-butir dengan bantuan label tertentu atau bisa juga dengan tambahkan label tertentu bisa untuk memperjelas ikatan antara antigen dengan antibodinya ya, bisa berupa lagi aktif, bisa label atau enzim. Nah, ini di sini adalah manfaat dari imunosensor. Kalau di depan kita bilang itu kan tadi hanya untuk melihat ada atau tidaknya antigen atau antibodi. Ini kalau secara medis, diagnosanya ini sangat membantu sekali. Yang pertama adalah menentukan status imunitas. Apakah orang-orang itu sudah punya kekebalan atau belum sih terhadap virus, bakteri, ya? Menentukan status imunitas. Nah, kalau status imunitas berarti yang mau kita deteksi adalah Antibody. Ya, betul. Kemudian memperkirakan prevalensi penyakit. Kemudian bisa juga ini manfaatnya mengetahui adanya invasi mikroorganisme. Ya, jika isolasi kuman tidak dapat dilakukan, jadi kita bisa mengetahui nih, ini tidak bakteri, ini terinfeksi bakteri. Ini terinfeksi oleh virus. Ya, jadi biasanya diagnosa cepat ya dengan menggunakan imunoassay. Tapi kalau untuk lebih pastinya, biasanya pada keadaan wabah atau kejadian luar biasa yang baik kasusnya sangat meningkat sekali, nah yang untuk isolasi ini tetap harus dilakukan karena kita harus menemukan mikroorganisme penyebabnya. Kalau secara imun kan kita hanya melihat secara antigen atau antibodinya saja. Kemudian menunjang diagnosis penyakit. Ini menunjang diagnosis. Ini sangat berarti sekali ya. Dokter jadi bisa menentukan arah pengobatannya. Tadi kira-kira jenis apa ya, kemudian dosisnya berapa, dan untuk menunjang diagnosis. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ini adalah spesimen ya, spesimen atau sampel. Sampel-sampel yang biasa dilakukan. Ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi seorang TLM ya dalam penanganan sampel atau spesimen. Spesimennya salah, maka hasil pemeriksaannya juga akan salah. Jadi kalau spesimennya betul, hasilnya juga akan paling tidak 80%, 90% mendekati hasil yang sebenarnya. Serum yang biasa dipakai, spesimen yang biasa dipakai adalah bisa serum, plasma, dan urin. Ya. Serum, plasma, dan urin. Kalau serum, ini hampir ke semua parameter bisa kita pakai. Semua parameter imunoassay ini bisa kita pakai. Tapi kalau untuk plasma, ini
hanya untuk pemeriksaan tertentu. Jadi hanya untuk parameter-parameter tertentu, kita bisa pakai plasma. Tapi ada pemeriksaan lain yang tidak boleh pakai plasma. Ya, karena di plasma masih mengandung apa dia? Koagulan. Koagulan. Ya, misalnya mengandung antikoagulan yang ini akan mengganggu reaksi antigen antibodi. Ya. Jadi sebaiknya kalau mau pakai, kita pakai semuanya, kita siapkan spesimennya dalam bentuk serum. Urin, nah urin juga ini ada beberapa parameter imunisasi yang menggunakan spesimennya urin, tapi hanya sedikit sekali ya, paling di tes kehamilan atau untuk melihat hormon HCG. Ya, tapi kalau untuk tes-tes infeksi yang lainnya ini jarang sekali digunakan spesimen urin. Nah, syarat serum sendiri, serum yang harus kita pakai ini, kemudian dia harus serum yang benar-benar sesuai standar. Nah, serumnya tidak analisis, tidak glutamik, dan tidak terkontaminasi oleh bakteri. Karena keadaan ini akan mempengaruhi proses pemeriksaan. Dan serum, bila kita tidak bisa menggunakan serum yang segar, yaitu serum yang baru diambil langsung dilakukan pemeriksaan, maka spesimen ini juga bisa kita simpan ya pada suhu rendah supaya masih bisa digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi apa ini suhu yang bisa dipakai yaitu 2 sampai 8 ini untuk masa waktunya 48 jam. Atau kalau mau lebih lama lagi penyimpanan, bisa kita simpan di -20 sampai dengan -70. Berarti kita pakai deep freezer, ya, pakai kulkas dengan suhu yang minus, ya, sangat minus. Dan jangan lupa setiap spesimen harus kita beri label. Nah, ini kemudian adalah faktor. Ada beberapa faktor di sini yang bisa mempengaruhi imunosel. Jadi ada beberapa keadaan yang bisa mempengaruhi dalam proses reaksi antigen antibodi. Ada sifat antigen, elektrolit dan pH, suhu, rasio antigen dengan antibodi. Sifat antigen ini dinyatakan bahwa ini aktivitas antibodi, stabilitas, kompleks antigen antibodi. Jadi aktivitas antibodi, kekuatan antibodi untuk mengikat antigen ini akan menyebabkan stabilitas kompleks antigen dengan antibodi. Ya, kita lihat ada istilah nanti frozen, dan frozen. Ya. Kemudian pH yang baik untuk melakukan imunisasi itu adalah di pH netral, ya, 6 sampai 7,5. pH yang baik untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk suhu optimal itu adalah suhu 0 sampai 37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita punya tadi spesimen yang kita simpan dalam suhu rendah, maka pada saat kita mau melakukan pemeriksaan, maka spesimen ini harus kita keluarkan dulu dalam suhu ruang, ya, biarnya tidak terlalu rendah suhunya. Ya. Kemudian ada rasio antigen dengan antibodi. Terus, bagaimanakah rasionya? Pembentukan presipitat apabila rasio antigen dengan antibodi seimbang, ini disebut dengan zona ekivalen. Jadi artinya kadar antigen dengan antibodi yang sama, seimbang, maka dia akan membentuk suatu ikatan yang kuat. Ya, di sini terkadang kesalahan kita yaitu dalam memipet, ya, memipet baik itu memipet spesimen atau memipet reagen, ya. Itu kan biasanya pipet misalnya 50 mikroliter. Nah, ini untuk reagennya biasa kita pipet atau untuk sampelnya. Nah, kita tidak sesuai dengan itu, kita tambahkan dengan antigen atau reagen yang
tidak sebanding dengan sampel yang kita pipet, sehingga ini tidak akan terjadi atau akan mempengaruhi hasil. Bisa hasilnya menjadi positif palsu atau negatif palsu, ya, karena rasio antara antigen dan antibodinya tidak relevan. Ini konsentrasi antigen berlebih, nah ini istilah untuk kadar antigen yang berlebih dan kadar antibodi yang berlebih. Kalau antigen yang berlebih, maka kompleks antigen-antigen yang terbentuk ini akan larut kembali yang disebut dengan cortisol effect. Istilah-istilah dari penyelesaian yang ada spesifitas dari antibodi dan ukurannya. Seperti itu ikatan antigen spesifik ya tadi yang seperti itu dengan untuk yang amat spesifik karena dapat mengungkap antigen dengan struktur molekul unik tertentu. Jadi yang mengungkap satu bentuk bakteri, satu bentuk antigen antibodi yang sesuai dengan bentuknya. Nah ini ukuran kuantitas ya, betul kita di lab ya untuk menyatakan hasil pemeriksaan. Ada yang dinyatakan secara kualitatif, yaitu kuantitatif saja. Ada yang semi kuantitatif, yaitu dengan pengenceran. Ya. 1/10, kadang ini 1/10, 1/100, dan seterusnya. Ada yang kuantitatif. Nah, untuk penentuan kuantitatif ini biasanya kita dengan bantuan kontrol ya, kontrol serum yang sudah diketahui kadarnya. Kita lakukan pemeriksaan terhadap sampel kita. Ya, bisa dinyatakan dengan satuan. Ya. Satuan biasanya adalah contohnya 100 pikogram per mililiter atau 2 mikroliter per mililiter. Jadi biasanya kita gunakan untuk pemeriksaan dengan menggunakan alat. Ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang dibilang tadi ya. Sensitif dengan spesifik. Ya, sederhana sensitif, nah sensitif dengan spesifik. Kapan jadi bilang sensitivitas tinggi? Kalau pemeriksaan itu mampu menentukan bahwa hasil positif orang tersebut benar-benar sakit. Orang itu adalah sakit. Ya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai tes saring, tes screening. Jadi sebanyak-banyak mungkin orang yang bisa kita jaring untuk diagnosa tertentu. Kalau spesifitas tinggi, ini kemampuan untuk melihat bahwa hasil itu adalah negatif. No, orang itu tidak sakit. Jadi kita pastikan lagi yang terjadi ini apakah benar-benar sakit atau tidak. Jadi kita tes lagi. Misalnya kalau di screening test, di sini adalah penentuan. Ya, tes penentuan. Itulah tadi materi kita untuk menguasai. Jadi semoga apa yang disampaikan ini menjadi pegangan kita sebagai seorang teknologi laboratorium medis dalam melakukan pemeriksaan assay nanti ke depannya bahwa apa sih yang harus kita jadikan kehadiran ini ya antigen antibodi untuk menentukannya harus ada ikatan yang spesifik ada beberapa komponen yang harus kita jadikan warning yang sangat mempengaruhi pada proses immunoassay. Ya, tadi ada berapa yang mempengaruhi? Masih ada yang ingat? Oh, apa lagi? Ada satu lagi tadi? Sifat antigen. Sifat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk materimu? Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan video terkait deskripsi pribadi saya di bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.